Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya. Kali ini kita akan membahas materi tentang diagram Venn dan himpunan bagian. Adapun submateri yang akan kita pelajari, yang pertama tentang diagram Venn, yang kedua himpunan bagian, dan yang ketiga relasi himpunan. Langsung ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang diagram Venn. Diagram Venn itu adalah suatu cara menyatakan himpunan dengan menggunakan gambar. Di dalam diagram Venn, himpunan semesta dinyatakan dengan daerah persegi panjang, sedangkan himpunan lain dalam semesta pembicaraan dinyatakan dengan kurva mulus tertutup sederhana dan noktah-noktah atau titik-titik untuk menyatakan anggotanya. Perlu anak-anak ketahui bahwa penemu diagram Venn adalah matematikawan asal Inggris, yaitu John Venn. Cara membuat diagram Venn: yang pertama, himpunan semesta S digambarkan dengan persegi panjang dan huruf S diletakkan di sudut kiri atas. Nah, seperti ini gambarnya, persegi panjang dengan huruf S dituliskan di sudut kiri atas. Yang kedua, setiap himpunan yang ada di dalam semesta pembicaraan digambarkan dengan kurva tertutup sederhana. Nah, misalnya di sini ada himpunan A dan himpunan B, maka cukup kita tambahkan ada lingkaran A dan lingkaran B. Yang ketiga, setiap anggota ditunjukkan dengan noktah atau titik. Nah, di sini misalnya anggota himpunan A ada 1, 2, 4, himpunan B 5, 6, ada anggota lain di luar anggota A dan B 3 dan 5, penulisannya seperti ini. Setiap anggota harus disertai dengan titik atau noktah. Itu cara-cara membuat diagram Venn. Contohnya, misalnya diketahui S itu 0, 1, 2, 3, 4 sampai 9, himpunan P itu 0, 1, 2, 3, 4, dan himpunan Q itu 5, 6, 7. Gambarkan diagram Venn-nya. Tentu saja kita langsung membuat persegi panjang dari himpunan S. Persegi panjang menyatakan semesta atau S. Kemudian kita gambarkan lingkaran P dan lingkaran Q. Selanjutnya kita tuliskan anggota P dan anggota Q. Anggota P terdiri dari 0, 1, 2, 3, 4, anggota Q 5, 6, 7. Berarti masih ada anggota yang belum tertulis, maka kita tuliskan di luar lingkaran P dan Q, yaitu 8 dan 9. Itu anak-anak bisa cara pembuatan diagram Venn atau cara menggambar diagram Venn. Kita lanjutkan ke sub yang kedua, yaitu himpunan bagian. Himpunan A merupakan bagian B jika setiap anggota A menjadi anggota B. Ditulis putih itu dibaca A bagian B, atau misalnya kita balik penulisannya, kita baca B memuat A. Himpunan A bukan merupakan himpunan bagian B jika terdapat anggota A yang bukan anggota B. Atau dinotasikan A, seperti tadi tinggal ditambahi garis untuk mencoretnya. Apabila setiap anggota A merupakan himpunan bagian dari anggota A sendiri, maka ditulis A bagian dari A. Nah, seperti itu lambang dari himpunan bagian. Contoh, diketahui himpunan K memiliki anggota 1, 2, 3. Tentukan himpunan bagian dari K yang memiliki 1 anggota, memiliki 2 anggota, memiliki 3 anggota. Nah, langsung kita jawab. Himpunan K yang memiliki 1 anggota, yaitu himpunan 1, himpunan 2, himpunan 3. Ini masing-masing hanya ada 1 anggota, dan ketiganya merupakan bagian dari himpunan K. Himpunan K yang memiliki 2 anggota, berarti ada 3 di situ, yaitu himpunan 1 dan 2, himpunan 1 dan 3, dan himpunan 2 dan 3. Di sini ada banyaknya, ada 3 anggota. Kemudian himpunan K yang memiliki 3 anggota, hanya ada 1 himpunan, yaitu himpunan 1, 2, 3. Adapun cara menentukan banyaknya himpunan bagian dengan segitiga Pascal, caranya sebagai berikut.
Tapi perlu kalian ketahui bahwa segitiga Pascal itu ditemukan oleh matematikawan Blaise Pascal. Di sini penggunaan dalam matematikanya sangat banyak, salah satunya untuk menentukan banyaknya himpunan bagian. Baris pertama pada segitiga Pascal itu angka 1, hanya 1 saja. Baris yang kedua terdiri dari angka 1 dan angka 1 bergeser ke kanan dan ke kiri. Kemudian baris ketiga itu penjumlahan dari 1 tambah 1 itu 2, kemudian sebelah kanan dan kiri ditambah angka 1, jadi baris ketiga 1, 2, 1. Kita lanjutkan ke baris keempat, maka barisannya membentuk angka 1, 3, 3, 1. Baris kelima 1, 4, 6, 4, 1. Baris ke-6 1, 5, 10, 10, 5, 1. Baris ke-7 1, 6, 15, 20, 15, 6, 1, dan seterusnya. Ini masih sampai baris yang tak terhingga. Jika kita jumlahkan ke samping, baris pertama itu jumlahnya 1, baris kedua itu 1 tambah 1 jumlahnya ada 2, baris ketiga 1 tambah 2 tambah 1 barisnya jumlahnya ada 4, baris keempat ada 8, baris kelima ada 16, baris keenam ada 32, baris ketujuh ada 64. Nah, di sini apa anak-anak fungsinya? 1 itu menunjukkan banyak himpunan bagian pada himpunan yang memiliki 0 anggota. 2 menunjukkan banyak himpunan bagian pada himpunan yang memiliki 1 anggota. 4 menunjukkan banyak himpunan bagian pada himpunan yang memiliki 2 anggota. 8 menunjukkan banyak himpunan bagian pada himpunan yang memiliki 3 anggota. Dan seterusnya. 4 di sini menunjukkan banyak himpunan bagian pada himpunan yang memiliki 6 anggota. Sampai baris yang tak terhingga dapat kita cari dengan menggunakan segitiga Pascal. Untuk lebih jelasnya, saya berikan contoh. Misalnya di sini himpunan A terdiri dari 1, 2, 3. Tentukan banyak himpunan bagian A yang terbentuk. Karena A ini memiliki 3 anggota, atau bisa ditulis NA sama dengan 3, maka baris pada segitiga Pascal yang kita pakai adalah 1, 3, 1. Maksudnya apa? 1 itu menyatakan banyaknya anggota himpunan bagian yang memiliki 0 anggota, atau disebut himpunan kosong, yaitu hanya ada 1 himpunan kosong. Kemudian 3 menyatakan banyaknya himpunan bagian yang memiliki 1 anggota, yaitu kalau misalnya kita sebutkan 1, 2, 3. 3 itu menunjukkan banyaknya anggota himpunan bagian yang memiliki 2 anggota, yaitu himpunan 1 dan 2, himpunan 1 dan 3, dan himpunan 2 dan 3. Kemudian angka 1 yang terakhir merupakan banyaknya anggota himpunan yang memiliki 3 anggota. Kalau kita sebutkan yaitu himpunan 1, 2, 3 itu sendiri. Jadi di sini banyaknya himpunan bagian dari A ada 8, berasal dari penjumlahan 1 tambah 3 tambah 3 tambah 1. Ada 8, jadi banyaknya himpunan bagian dari A ada 8. Jika disebutkan himpunan kuasanya, apa saja? Yang pertama itu himpunan kosong, yang kedua himpunan 1, yang ketiga himpunan 2, yang keempat himpunan 3, yang kelima himpunan 1 dan 2, yang keenam himpunan 1 dan 3, yang ketujuh himpunan 2 dan 3, dan yang kedelapan himpunan 1, 2, 3 itu sendiri. Begitu anak-anak cara menentukan banyaknya himpunan bagian dengan menggunakan segitiga Pascal. Submateri yang selanjutnya yaitu relasi himpunan. Adapun yang akan kita bahas meliputi himpunan saling lepas, himpunan saling berpotongan, kesamaan dua himpunan, himpunan ekuivalen. Himpunan saling lepas. Dua himpunan dikatakan saling lepas jika kedua himpunan tersebut tidak memiliki anggota persekutuan. Artinya anggotanya tidak ada yang sama. Perhatikan contoh himpunan-himpunan berikut. Misalnya himpunan A itu anggota himpunan A itu 1, 2, 5, anggota himpunan B 3, 4, 6, 8. Adakah anggota himpunan A yang ada di dalam anggota B? Tentunya tidak ada. Terlihat bahwa tidak ada satupun anggota A yang terdapat pada B. Begitu juga sebaliknya, maka himpunan A dan B disebut himpunan saling lepas atau saling asing.
Yang selanjutnya, himpunan saling berpotongan. Dua himpunan A dan B dikatakan tidak saling lepas atau berpotongan jika A dan B mempunyai anggota persekutuan, tetapi masih ada anggota yang bukan anggota B dan ada anggota B yang bukan A. Berarti di sini yang penting ada anggota yang sama. Perhatikan dua himpunan berikut, misalnya himpunan A itu 1, 3, 4, 5, 6. Yang anggota B terdiri dari 3, 5, 7. Dari kedua himpunan tersebut terdapat anggota B yang juga anggota A, yaitu 3 dan 5. Jadi kedua himpunan ini disebut himpunan tidak saling lepas atau saling berpotongan. Selanjutnya, kesamaan dua himpunan. Dua buah himpunan dikatakan sama apabila kedua himpunan tersebut memiliki anggota yang sama walaupun urutannya berbeda. Misalkan terdapat dua himpunan A dan B, masing-masing himpunan A terdiri dari ASRI dan himpunan B terdiri dari anggota RIAS. Nah, di situ sebenarnya huruf-hurufnya sama, tapi hanya letaknya yang berbeda. Karena memiliki anggota yang sama, meski urutannya berbeda, maka himpunan A dan himpunan B dapat dikatakan sama. Himpunan A sama dengan himpunan B. Selanjutnya, himpunan ekuivalen. Dua buah himpunan dikatakan ekuivalen apabila banyak anggota dari kedua himpunan tersebut bernilai sama. Berarti ini penekanannya bukan anggotanya yang sama, kan yang disebut ekuivalen. Pembedanya adalah banyak anggotanya. Himpunan A dan himpunan B, misalnya masing-masing A terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, dan B terdiri dari mempunyai anggota A, B, C, D, dan E. Himpunan A memiliki jumlah anggota 5 dan himpunan B juga memiliki anggota 5. Jadinya A disebut ekuivalen dengan himpunan B. Jadinya silahkan kalian bisa memahami apa itu himpunan saling lepas, apa itu himpunan berpotongan, himpunan yang sama, atau himpunan ekuivalen. Demikian untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih. Selalu semangat, jaga kesehatan, dan berusahalah untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.